Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tip pengetahuan tentang cara mengganti oli. Oke, bahannya tentu oli ya. Ini untuk oli mesin SAE 20 W sampai 50 ya. Api servis ya. Kemudian perlu diketahui ya bahwa standar kekentalan oli SAE 20 sampai 50 W itu hal yang terpenting diketahui karena sesuai dengan spesifikasi pabrikan SAE 20 sampai 50 W ini memiliki standarisasi yang sudah teruji ya, karena ini memberikan pelumasan pada komponen yang ada di bagian mesin yang berputar dengan RPM yang cukup tinggi ya. Oke. Kemudian juga baki, kemudian kunci untuk mengetap, kemudian tang ya, kemudian tentunya majun ya untuk membersihkan ya. Nah, perlu diketahui bahwa oli mesin itu berperan untuk memberikan pelumasan pada komponen yang di dalam mesin itu sendiri ya, diantaranya komponen pembuat kompresi yang piston yang bergerak di dalam inner atau silinder, kemudian memberikan pelumasan kepada mekanisme kapur ya. Standarisasi penggantian minyak pelumas itu berdasarkan kilometer ya. Untuk motor baru itu 1000 kilometer ya, itu harus sudah ganti karena komponen-komponen yang baru. Kemudian di kedua itu di 2000 kilometer ya, jadi bukan namanya hari atau bulan ya. Kemudian yang ketiga di 3000 kilometer ya. Minyak pelumas ini ya fungsinya sebagai untuk pelumasan. Kemudian ada hal yang terpenting ya, bahwa minyak pelumas ini harus memenuhi prasyarat ya. Kita cek dulu. Oke. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Ini pakai enduro anti slip coupling karena motor ini menggunakan kopling basah ya, kopling itu klak ya, sebagai putus penghubung putaran mesin dengan transmisi atau percepatan yang nanti disalurkan pada rantai ya. Baik, kita mulai saja ya. Pertama kita tap dulu bagian bawahnya, kemudian siapkan baki ya. Oke, kendorkan ya. Kemudian kita buka bagian dipstick ya. Kalau keras gunakan tang ya, tapi pakai baju ya. Nah, dipstick ini sebenarnya untuk mengontrol ya. Oke, lihat tanda-tanda oli yang harus sudah diganti ya. Sudah berubah bentuk, kemudian berwarna hitam ya, berarti sudah tercampur karbon hasil pembakaran. Kemudian sudah tidak licin lagi, berarti viskositasnya menurun ya, viskositas dari oli ya. Kemudian kalau kita mau cek ya, ini di dipstick ini ada batas ya. Nah, seperti yang terlihat di sini ada tanda ya.
Nah ini batas kontrol oli ya, ada tanda titik. Ini batas maksimal dan ini batas minimal. Jadi kita cek apakah oli itu sudah berkurang ya. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian kita lihat. Nah, ternyata level oli itu sudah turun di low. Berarti dipastikan oli itu sudah berkurang ya di dalam mesin itu. Berarti sudah waktunya diganti. Sebab kalau olinya kurang, ini dampaknya sangat fatal ya. Bisa merusak bagian komponen mesin, karena pada saat terjadi pembakaran itu terjadi panas, kemudian panas itu diredam sama oli itu sendiri ya. Kemudian oli juga berfungsi sebagai pembersih kotoran-kotoran atau gram yang menempel pada bagian part-part atau komponen yang ada di dalam mesin ya. Baik ya, kita buka saja bagian pengetapnya ya. Siapkan baki supaya tidak tumpah ya, berceceran. Oke, bentar lagi, ini cukup panjang ya. Oke, nah seperti yang terlihat ya di layar kamera, ini oli yang sudah berubah para proses pembakaran ya. Oke, ya. Kemudian tentunya supaya kotoran itu turun bersih, kita siapkan kompresor ya, kemudian airgunnya, kemudian kita sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin itu terbawa ya, turun karena ada tekanan udara yang masuk di bagian pengisian oli dan keluar di bagian pengetapan ya, sampai turun semua habis ya. Oke, pastikan sudah bersih, sudah tidak ada tetesan yang keluar ya. Oke, nah ya, kemudian jangan lupa ya, sebelum memasukkan oli, ini pengetapnya, sumbatnya ya, dipasang terlebih dahulu, takutnya lupa ya, sehingga nanti oli berceceran dan tumpah, akhirnya terbuang ya. Pastikan masuk dulu menggunakan tangan ya, supaya beratnya presisi. Jangan dulu menggunakan kunci sampai tidak kuat lagi memutarnya, baru kita gunakan kunci ya. Baiknya penggantian oli itu dalam kondisi mesin sudah dingin ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya aus pada saat membuka. Pak, ada uyang gitu Pak. Ya, keraskan ya. Ini bagian penyumbatnya, sehingga pasti oli itu sudah dipastikan dimasukkan itu sudah tidak keluar lagi ya. Nah, contoh oli ya yang harus sudah diganti ya, seperti ini ya. Ini viskositasnya sudah menurun, kemudian warnanya hitam, kemudian ini encer, kemudian ini sudah tidak licin lagi, berarti menandakan oli itu standar kekentalannya sudah berubah ya. Kemudian ya kita masukkan sesuai dengan
standar daripada oli. Ini standarnya di sini 0,8 liter ya, 0,8 liter. Supaya tidak tumpah kita lubangi atas dan bawah. Yang atas itu supaya masuk udara dan yang bawah untuk pengeluaran ya. Nah ini kalau standarnya 0,8 liter ini ya berarti oli itu dituangkan semuanya, jangan dikurangi atau disisakan, karena kekurangan oli itu menyebabkan mesin menjadi panas ya. Nah walaupun tidak ada corong, tapi dengan cara seperti tadi diberikan lubang di bagian atas ya, itu tidak terjadi tumpahan ya. Ini sampai habis ya olinya. Jangan mengurangi standar ukuran yang sudah ditentukan oleh pabrikan ya. Kemudian dilap menggunakan majun ya, menggunakan majun. Kemudian kita masukkan dipsticknya ya ke bagian blok mesin yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita kontrol kembali apakah oli itu di posisi full atau low. Nah ya, ini sudah masuk dalam standarisasi, ini full ya. Kemudian baru kita pastikan oli itu sudah masuk semua. Kemudian dikeraskan ya, sehingga pada saat engine hidup tidak ada oli yang keluar ya. Kemudian bersihkan pakai lap bagian-bagian yang menempel supaya pada saat mesin hidup tidak ada oli yang menempel pada mesin yang mengakibatkan panas. Nah itulah tutorial dalam mengganti oli mesin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, sehingga kalian bisa mengganti oli sendiri, tidak usah ke bengkel dalam situasi dan kondisi apapun, dan ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.